Baik, selamat pagi. Gimana kabar kalian? Sehat ya? Ada yang punya masalah? Hah? Ada. Masalahmu apa? Masalahnya apa? Nah, ngomong tentang masalah, selama manusia hidup, dari generasi ke generasi, dari semenjak kejatuhan Adam dan Hawa, manusia selalu punya masalah. Masalah dengan dirinya sendiri, masalah dengan sesamanya, dan masalah dengan Tuhan. Manusia menciptakan masalah pertama kali di mana? Taman Eden. Dengan dia mau menyamai Allah. Sama kayak para malaikat yang ketika dibuang dari hadapan Allah, mereka juga ingin menyamai Allah. Padahal waktu itu manusia itu sudah diciptakan serupa segambar dengan Allah. Sudah diciptakan serupa segambar. Dia mulia, dia itu terhormat, dia itu punya kuasa, dia punya segala macam yang indah dalam dirinya. Tetapi karena kurang puas, karena kurang pengertian, akhirnya cari masalah. Nah, ternyata perilaku di mana tidak puas, perilaku di mana tidak bisa menerima, perilaku di mana suka lebih tinggi dari orang lain dan sebagainya, itu selalu mendatangkan masalah. Perhatikan itu dari awalnya kayak gitu. Manusia dikasih Taman Eden yang indah, penuh makanan, dan mereka tidak perlu buat apa-apa. Tetapi kemudian Hawa bilang, saya mau makan buah itu, saya mau tahu juga apa yang Tuhan tahu. Padahal apa yang Tuhan tahu dia juga tahu. Maka dia menerima buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu, dimakan, matanya terbuka. Lalu dia mengerti yang baik dan yang jahat. Tetapi karena ketidaktaatannya menimbulkan masalah buat hidup. Nah, itu masalah pertama tuh, paling pertama masalah. Masalah dengan Allah. Nah, pertanyaannya adalah, kita punya masalah dengan Tuhan atau enggak? Punya enggak? Wah, ini muka orang baik semua ya. Punya masalah sama Tuhan enggak? Hah? Hah? Benar? Benar enggak ada? Ada tidak? Enggak ada. Benar enggak ada? Dosa adalah masalah terbesar antara manusia dan Tuhan. Dosa adalah masalah terbesar. Yang kata Alkitab itu tidak ada obatnya. Selain Yesus Kristus obat. Dosa tidak bisa diselesaikan oleh apapun. Pasti ujungnya adalah penghukuman, kecelakaan yang besar bagi manusia. Nah, karena itu manusia butuh percaya kepada Yesus. Supaya apa? Masalah dosa ini selesai. Pak Abraham, dosa itu apa sih Pak Abraham? Pelanggaran terhadap firman Tuhan. Meleset dari kehendak Tuhan. Dosa itu adalah pendurhakaan. Dosa itu adalah pemberontakan. Dosa itu adalah ketidaktaatan. Dosa itu adalah menempatkan diri melebihi Tuhan. Dosa itu adalah mengambil posisinya Tuhan. Dosa itu adalah tidak tunduk kepada kehendak Tuhan. Itu dosa. Segala yang tidak menundukkan diri kepada kehendak, kepada firman, kepada rencana Tuhan, kepada pikiran dan perasaan Allah, itu dosa. Nah, pasti pertanyaannya, berarti dosa saya banyak dong Pak Abraham. Iya dong. Dosamu banyak nggak? Nah, ini sekarang Pak Abraham nanya nih, dosanya banyak apa sedikit? Pak Abraham, saya hitung-hitung dosa saya cuma 5. Biji sesawi, dosamu cuma 5, coba hitung. Nah, dia hitung dosamu ada berapa Nadia? Banyak. Setiap hari itu manusia sering banget memproduksi dosa. Dosa dari apa? Pagi-pagi si GS datang. Dia udah nunjuk jari kayaknya ke temannya. Temannya lagi ngepel ini. Dia udah angkat jarinya dari tengah. Datang. Nggak ada hujan, nggak ada angin, langsung. Itu satu tuh. Baru datang langsung. Itu pagi-pagi udah produksi satu. Entar nanti siang lagi. Dia maki lagi. Nanti dia buat lagi. Itu baru satu orang. Nah, sedunia ini sekian miliar manusia. Kalau mereka buat dosa dalam waktu yang bersamaan, betapa bisingnya kerajaan Allah. Kalau tiap kali Pak Abraham contohkan ya,
Kalau setiap kali manusia buat dosa, maka bunyi bel di surga. Nah, sekali bunyi itu, bayangkan terganggunya surga. Kenapa? Bisingnya manusia di bumi. Betapa manusia itu melakukan hal-hal yang jahat, yang mengganggu surga. Dosa. Manusia sering terjebak. Nah, ini masalah. Kemudian setelah manusia dibuang dari Taman Eden, itu masalah demi masalah demi masalah sampai hari ini. Runtut terus. Masalah paling dramatis pertama adalah Kain bunuh Abel. Kain, tahu Kain? Anaknya Adam yang pertama, bunuh adiknya yang kecil. Persoalannya sederhana, persembahannya si Habel yang diterima. Kenapa? Pada waktu itu Tuhan sukanya persembahan binatang, bukan sayur-sayuran. Jadi ternyata persembahannya Habel ini benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia melakukan dengan cara yang benar. Lalu Tuhan berkenan kepada persembahannya. So, Kain lihat, Tuhan gimana sih? Dia datang, dia cemburu, dia marah. Amarahnya membara, digetok pakai batu, mati saudaranya, adik. Kejam gak nih? Ternyata cemburu itu mendatangkan bahaya. Orang bisa bunuh orang. Orang bisa menghilangkan nyawa orang, mengambil haknya Tuhan. Kenapa? Karena cemburu. Cemburu ditambah dengan amarah, ditambah dengan sikap tidak bisa menerima keadaan, tidak menerima kalau dia salah, tidak menerima kalau Tuhan tidak menerima persembahannya. Kain bunuh Habel. Persembahan kita adalah hidup kita. Hari ini kita tidak kasih domba, kita tidak kasih lembu, sapi, tetapi hari ini persembahan kita adalah hidup kita. Berkenan gak hidup kita kepada Tuhan? Pak Abraham, emang saya bawa diri saya ke Tuhan gini, ini Tuhan. Enggak kayak begitu, Fulgoso. Bukan kayak begitu, Nur Hayati. Bukan. Kita bawa diri kita kepada Tuhan itu artinya gini. Kita berpikir benar, berkata-kata benar, berperilaku benar, dan sebagainya benar. Sama kayak gitu, Roberto. Ya? Sampai sini paham? Jadi hidup kita yang jadi persembahan. Dulu domba disembelih jadi persembahan. Lalu Tuhan senang. Tetapi hari ini hidup kita yang jadi persembahan. Supaya Tuhan senang. Kenapa kita dikasih hidup kita? Karena Yesus sudah mati memberikan hidupnya bagi kita. Masalah. Manusia membuat masalah pertama dengan Allah. Kemudian yang kedua, manusia buat masalah dengan manusia. Kain bunuh Habel. Setelah itu perilaku manusia terhadap manusia makin kejam. Hari ini kan kita ketemukan banyak sekali berita bunuh-membunuh. Bukan cuma dibunuh, dimutilasi. Kemarin kan di Jawa Barat kan, suami mutilasi istri kan, ditawarin ke ketua RT kan, badan-badannya kan. Itu mengerikan, di luar dari nalar, lebih jahat dari binatang. Itu Barat. Ada laki-laki sama perempuan berantem, kebunuh perempuannya, mati. Nggak tahu mau ngapain, dipotong-potong, masukin ke dalam koper, dibuang. Manusia makin kejam satu terhadap lain, menipu, membunuh, mencemburui, menyakiti, dan sebagainya dan sebagainya. Makanya perilaku jahat yang keluar dari kita itu, ingat, menyakiti orang lain. Kata-kata yang jahat, sikap yang jahat, mentalnya orang terganggu, menyiksa, menyerang perasaan orang. Orang merasa terintimidasi dengan perilaku kamu. Setiap lihat kamu, dia takut. Berarti kalau dia takut lihat kamu, berarti kamu adalah sumber yang tidak baik. Takut kenapa? Takut gue digebukin sama dia. Dia kejam banget. Takut gue dikata-katain sama dia. Takut saya ngenyek, dia suka ngenyek saya. Dan sebagainya, dan sebagainya. Perilaku manusia dengan manusia, bahkan setan pun bilang, sorry ya, gue udah parah tapi lebih parah orang ini. Jangan sampai. Manusia merusak hubungannya dengan Allah, kemudian manusia itu sudah rusak dia, lalu dia merusak dengan manusia yang lain.
menyakiti, membunuh, merebut, mencuri, memanfaatkan, dan sebagainya. Setelah manusia merusak sesamanya, dia merusak lingkungan. Gimana cara merusak lingkungan? Itu yang suka merokok, asapnya kemana-mana. Merusak kesehatan orang lain. Merusak. Pohon ditebang sana-sini. Sampah dibuang sembarang. Nah, kalau kamu buang sampah sembarang, kamu perusak. Kamu merusak lingkungan. Perusak itu tidak baik. Manusia setelah merusak hubungan dengan Allah, dengan sesamanya, dia rusak lagi lingkungan. Untuk apa? Memenuhi hawa nafsu, keinginannya. Dia ambil dari alam. Dia tidak tanam kembali. Dia ambil untuk dirinya sendiri. Setelah manusia merusak dirinya, sesamanya, alam, yang terakhir, manusia merusak dirinya sendiri. Manusia merusak siapa? Dirinya sendiri. Pak Abraham, bagaimana cara manusia merusak diri sendiri? Coba kamu pikirkan. Bagaimana cara kamu merusak diri kamu sendiri? Pemalas, tidak mau belajar, apalagi perilaku yang tidak sehat, apalagi perilaku yang nakal dan jahat. Itu merusak diri. Orang bilang, ih anak itu ya, itu namanya sudah rusak diri. Pergaulan yang tidak benar, di kelas nggak bisa diatur, itu merusak diri namanya. Ya Nadia, Christian Gies, jangan merusak dirimu di kelas. Loh, siapa, saya cuma kasih tahu bagaimana. Jangan merusak diri sendiri. Bagaimana cara kita merusak diri kita sendiri? Dengan cara merusak hal-hal yang baik dalam diri kita. Tuhan kasih kepintaran tapi malas belajar. Tuhan kasih kesehatan tapi malas jaga. Tuhan kasih apa lagi? Tuhan kasih kekuatan tetapi malas bergerak. Tuhan kasih mata yang baik, Tuhan kasih tangan, kaki yang baik, tapi dipakai untuk hal-hal yang tidak baik. Itu merusak. Tuhan kasih semangat dalam diri kita, tetapi kita sering berperilaku tidak semangat. Tidak semangat, harus semangat. Semangat abangku, jangan pakai menyala. Semangat abangku, semangat. Orang Medan bilang semangat abangku. Jadi kita harus membuat diri kita bersemangat. Jangan kamu disambar malaikat, pelangap, pelongo, bego, ditampar malaikat lo hilang. Bersemangat dalam hidup. Benar tidak? Benar. Gue lagi lemah. Semangat. Bangkitkan semangatmu. Kata Alkitab, yang lemah menganggap dirinya pahlawan. Begitu. Karena doa kita, iman kita akan menentukan. Kalau kamu bilang kamu lemah walaupun kamu kuat, kamu akan jadi lemah. Kalau kamu bilang kamu bodoh walaupun kamu pintar, kamu akan jadi bodoh. Kalau kamu bilang kamu tidak berdaya sedangkan kekuatanmu banyak, kamu akan jadi orang tidak berdaya. Kamu bilang kamu tidak bisa sedangkan kamu bisa, kamu akan jadi orang tidak bisa. Kenapa? Kamu merusak diri kamu dengan memberikan toksit, racun ke dalam dirimu sendiri. Jadi anak-anak harus bisa bilang bahwa saya pasti bisa, saya pasti mampu, saya pasti hebat, saya bersemangat, saya pasti jadi menang, saya pasti jadi luar biasa. Itu artinya kita melepaskan berkat, melepaskan kebaikan-kebaikan dalam diri kita. Karena gini, Alkitab bilang begini, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira itu obat. Artinya kalau hati dan pikiran kita, perasaan kita bersemangat, optimis, yakin, percaya diri, pasti diri kita akan terbangun. Tapi kalau kita bilang kita ini pemalas, kita ini bodoh, kita ini tidak bisa, tidak mampu, dan sebagainya, dengan perkataan hinaan kepada diri sendiri, dengan perkataan yang melemahkan diri sendiri, maka jadilah seperti apa yang kita katakan. Karena iman itu tumbuh dari apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita katakan. Alkitab bilang iman timbul dari pendengaran. Nah, kadang-kadang waktu kita mendengar diri kita sendiri, kita mendengar kata-kata yang tidak baik dari diri kita sendiri. Batin kita bertutur bahwa, aduh nggak mungkin, saya nggak bisa.
Enggak mungkin saya bisa. Batin kita bertutur bahwa parah. Habis gua nih, mati gua nih. Kita melemahkan diri kita sendiri. Padahal kita orang-orang hebat. Kita tidak boleh memproduksi racun dalam diri kita. Tapi kita harus memproduksi apa? Zat-zat yang membangkitkan iman. Membangkitkan kekuatan. Begitu. Karena Alkitab bilang bahwa jika ada Kristus di dalam kamu, dia bersama-sama kamu. Maka jika dia bersama-sama kamu, kamu menghasilkan buah-buah yang baik. Buah apa itu? Semangat, kekuatan, keyakinan, iman, kepastian, dan sebagainya. Jadi jangan sampai kita melempar racun ke dalam diri kita. Hindari itu. Kalau ada orang yang melempar kata-kata yang toksik, buang. Jangan terima kata-kata itu. Mereka bilang, lu parah ya, lu bodoh ya. Jangan terima kata-kata itu. Katakan pada diri kita, Tuhan memberkati saya. Tuhan memakai hidup saya. Tuhan akan membuat saya berhasil. Tuhan akan membuat saya beruntung. Saya akan berusaha. Saya akan bekerja keras. Saya akan belajar. Saya akan jadi orang hebat suatu saat nanti. Katakan hal-hal baik itu pada diri kamu. Maka surga pun akan sepakat dengan kamu. Karena kita bilang gini, apa yang kamu ikat di bumi, terikat di bumi. Apa yang kamu lepaskan di sorga, terlepas di sorga. Kalau kamu mengikat diri kamu dengan kepastian, kamu mengikat diri kamu dengan semangat, kamu mengikat diri kamu dengan kepercayaan, kerja keras, usaha tanpa henti, kamu menjadi bagian dari keberhasilan. Tetapi kalau kamu mengikat diri kamu dengan racun, toksik, kamu akan menerima akibatnya sendiri. Jadi tergantung kita melekatkan diri kepada siapa. Kamu mau melekatkan diri kepada yang racun, yang sifatnya merusak, kamu akan menerima akibatnya. Makanya kata firman Tuhan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kenapa? Kita mengikat diri kita atau mendekatkan diri kita atau melekatkan diri kita dengan orang-orang yang punya pergaulan tidak baik. Akibatnya lama-lama kita tercemar, terpengaruh dengan mereka. Kemudian kita sama kayak mereka. Karena manusia ini sifatnya selalu tarik-menarik. Tarik-menarik. Pengaruhi, mempengaruhi. Lu gak usah kesana, kesini aja. Lu gak usah ikut dia, ikut kita aja. Geng kita aja. Akhirnya tarik-menarik ini mengakibatkan hal yang tidak benar. Kalau kita tertarik di kelompok atau orang-orang yang benar, maka bagus. Jadi boleh saja ketahui semua orang, tetapi kita tidak melekatkan diri kepada mereka. Contoh terakhir, Simpson adalah orang yang kuat yang Pak Abraham cerita. Tetapi dia melekatkan dirinya kepada seorang wanita namanya Delila. Wanita Delila ini pelacur. Dia bekerja sama dengan orang-orang yang jahat. Akibatnya, apa yang terjadi? Simpson terhisap, tertarik ke dalam Delila. Akhirnya, modelnya sama kayak Delila. Hancur hidupnya. Maka kamu mendekatkan dirimu kepada Tuhan dan orang-orang yang benar dan baik, orang-orang kreatif, pintar, cerdas, dan selalu positif, kamu akan hebat. Tetapi kalau kamu mendekatkan diri kepada pencuri, perusak, pemfitnah, orang toksik, dan sebagainya, pasti kamu rusak. Sampai sini paham? Nah, gitu. Maka orang-orang yang berdoa, berusaha, dengan sungguh-sungguh, belajar, memikirkan hal-hal yang hebat di masa depan, dan berusaha mencapainya, mereka pasti berhasil. Ya? Tuhan berkati.